Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Ayub pasal yang ke-41 ayat yang kedua berkata demikian. Siapakah yang menghadapi aku dan kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Garis bawahi adalah kepunyaanku. Nah, di dalam seluruh yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Di sini apa yang bisa kita pelajari? Ini perkataan Tuhan kepada Ayub. Jadi Tuhan menjawab Ayub di tengah-tengah masalah dan pergumulannya. Tuhan berbicara kepada Ayub. Siapa di sini yang percaya sampai saat ini Tuhan masih berbicara? Berbicara melalui apa? Berbicara melalui firman. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Makanya kita kalau baca firman, jangan comot-comot ayat mana yang suka itu yang saya baca. Tidak. Setiap hari kita harus membaca firman. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan sampai, saya mau perjanjian lama, terus kemudian ke perjanjian baru. Tidak seperti itu teman-teman. Alangkah baiknya kita membacanya berurut dari Kejadian sampai dengan Wahyu, agar kehidupan kita teratur. Jadi setiap janji firman yang kita baca saat ini, dan ketika kita mengalami masalah dan pergumulan, dan ketika kita dapat firman Tuhan yang menguatkan kita, kita klaim itu ke Tuhan. Tuhan, ini makanan saya, ini yang saya dapat saat ini. Dan mengucap syukurlah, itu adalah cara Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Teman-teman dikasih Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Apa yang menjadi rasa ketakutan kita saat ini? Nah, percayalah, semua yang ada di dalam dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi apa yang harus kita takuti? Firman Tuhan ini menguatkan saya ketika saya mengalami pergumulan dan masalah, dan firman ini menguatkan saya, kenapa saya harus takut? Ya kan? Semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Jika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang akan membela hidup kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan akan memberikan firman yang menguatkan kita sehingga kita sanggup menghadapi masalah itu. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, di Ayub pasal 42, di ayat yang keempat berkata begini, firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, ini Ayub berkata, Ayub mendengar Tuhan berbicara kepada Ayub. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah ini Ayub sudah dipulihkan keadaannya? Ketika dia berkata bahwa hanya dari orang saja aku mendengar engkau. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah Ayub sudah dipulihkan? Belum, teman-teman. Belum. Jadi masalah dan pergumulan yang kita alami itu membuat kita bisa memandang kepada Tuhan, dan kita bisa mendengar suara Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Jadi teman-teman, di sini kita bisa belajar bahwa Ayub berbicara, dia melihat Tuhan bukan ketika hidupnya telah dipulihkan. Sebelum hidupnya dipulihkan, dia berkata bahwa dia melihat Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Dulu dia hanya dengar dari kata orang. Makanya kenapa kita mengalami pergumulan, mengapa kita mengalami masalah, supaya kita bisa mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa menjadi saksi bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dan kalau dulu dia menolong kita, sekarang sampai selama-lamanya dia akan menjadi penolong di dalam hidup kita, asalkan kita terus mencari dia dan menempatkan dia di posisi yang utama di dalam kehidupan kita. Teman-teman dikasih Tuhan, kiranya firman ini dapat memberkati kita semua, dan shalom.